Mobil sedan ini dipaksa mundur oleh pengendara lain usai masuk jalur bus Transjakarta di ruas Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Rabu pagi. Mobil tersebut diketahui masuk jalur bus Transjakarta dari arah Jatinegara menuju Salemba. Mobil kemudian berusaha keluar dari jalur bus Transjakarta, namun mobil tersebut terjebak di jalur kontraflow dan terpaksa mundur, berputar arah dan kembali menuju arah Jatinegara. Untuk diketahui, sebagian ruas Jalan Matraman Raya di kawasan perempatan lampu merah Matraman yang mengarah ke Salemba digunakan untuk jalur kontraflow menuju Jatinegara. Rekayasa kontraflow dilakukan lantaran adanya penyempitan jalur dari arah Salemba menuju Jatinegara akibat sebagian jalur dibatasi underpass Matraman hingga kerap menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Kasus pelemparan batu ke mobil di Jalan Ahmad Yani, Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Kejadian itu terekam kamera mobil atau dashcam. Sebelum kejadian, tampak sebuah mobil tengah melaju di jalan sekitar flyover Pegambiran, Kota Cirebon. Tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri di pinggir jalan dan melemparkan batu mengenai kaca bagian depan. Akibat lemparan tersebut, kaca bagian depan pecah. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan, dari informasi yang didapat lemparan tersebut berasal dari orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dan kini, pelaku sedang dilakukan penyelidikan oleh dinas terkait. Kebakaran terjadi di Grand Cempaka Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Api membakar tempat penyimpanan barang di area penginapan. Beberapa saat setelah kebakaran, petugas pemadam berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran dan kegiatan operasional hotel tetap berjalan. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga. Meski tudingan ijazah palsu sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Tahap yang sedang kami lakukan. Polda Metro Jaya angkat bicara soal laporan yang dibuat mantan Presiden RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham membenarkan pasca pembuat laporan, Jokowi langsung dimintai keterangannya di Subdit Keamanan Negara Kamnek. Ade Ari juga membenarkan Jokowi dapat 35 pertanyaan dari penyidik, dan kini penyidik tengah melakukan pendalaman akan laporan tersebut. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan.
Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Jokowi melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka yang dilaporkan diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang berinisial K. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran isu ijazah palsu. Atas adanya laporan itu, Roy Suryo pun menanggapinya dengan santai. Menurut Roy Suryo, pelaporan dirinya oleh Jokowi merupakan bentuk kemajuan karena menurutnya Jokowi tak pernah hadir baik laporan ataupun di persidangan. Roy bahkan berharap Jokowi tak hanya berani melapor, tetapi juga hadir dalam berbagai persidangan dan pemeriksaan hukum lainnya. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Pada Rabu pagi, Joko Widodo menjalani pemeriksaan awal di Ditreskrimum Polda Metro Jaya usai membuat laporan di SPK. Jokowi mengaku dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi menyebut persoalan ini sebetulnya sepele, namun dirinya memilih menempuh jalur hukum karena persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang dihadiri penggugat Muhammad Taufik, sementara tergugat Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Mediasi yang berlangsung selama 1,5 jam ini belum mencapai kata sepakat karena pihak penggugat dan tergugat bersikukuh dengan sikapnya masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pada hari pertama, aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wagub Jakarta, Rano Karno, berangkat kerja naik transportasi umum. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berangkat naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, menuju acara pimpinan Aisyah DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Timur. Pramono pun sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Sementara Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, berangkat ke Balai Kota menggunakan MRT. Diantar dengan mobil, Rano turun di halte MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di perjalanan, Rano menyempatkan diri berfoto dan menyapa warga Jakarta. Tiba di Jakarta Pusat, Sidul melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta karena jarak stasiun MRT ke Balai Kota masih 3 km. Ini bagian dari kita berusaha, satu, untuk mengurangi beban Jakarta, masalah transportasi. Kemudian ya dengan begini kan minimal kalau dihitung loh, hampir 40.000 loh PNS Jakarta. Kalau lah mungkin 50% saja memang menjalankan ini, kita bisa menurunkan emisi. Untuk diketahui, Pramono Anung resmi mengeluarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 terkait penggunaan angkutan umum untuk 65.000 ASN Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Jenis moda transportasi yang digunakan mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, komuter lain, angkutan reguler, dan shuttle karyawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran, sebagai solusi untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Anak-anak yang mengikuti program yang bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab ini akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Selain kenakalan anak yang terlibat tawuran dan geng motor, program ini juga menyasar anak-anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal. Program yang rencananya akan dimulai 2 Mei 2025 ini disambut baik dengan kesiapan pihak TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan. TNI Angkatan Darat menyatakan siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang dan kini masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat merupakan hal yang baru yang perlu dikaji secara matang dan mendalam sebelum dilaksanakan. Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Demikian. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.